Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Juventus memang kalah dari AC Milan dan Inter Milan akan tetapi menurut Massimiliano Allegri kedua tim itu sebenarnya tak lebih baik ketimbang Bianconeri. Musim tahun 2021-22 ini, Juventus tak tampil dalam performa terbaiknya. Mereka tak bisa tampil konsisten, salah satu alasannya karena mereka kesulitan mencetak banyak gol. Alhasil Juventus musim ini cuma bisa finish di peringkat 4 klasemen Serie A. Posisi ketiga ditempati oleh Napoli. Posisi kedua diisi oleh Inter Milan. Sementara gelar Scudetto diraih oleh AC Milan. Musim ini Juventus memang mengalami banyak kesulitan. Skuad itu butuh banyak perbaikan. Meski demikian, Massimiliano Allegri mengklaim hal tersebut tak membuat AC Milan dan Inter Milan, maupun Napoli, lebih baik ketimbang Juventus. Ia berbicara soal masalah teknis di sini. Milan, Inter dan Napoli finish di depan kami di klasemen tetapi mereka tidak lebih unggul dari kami, serunya pada DAZN. Kami kekurangan sesuatu dalam hal karakter atau manajemen, sambung Allegri. AC Milan begitu ngebet mendatangkan Nicolo Zaniolo ke San Siro musim panas ini. Demi mendaratkan sang gelandang serang, Rossoneri disebut siap menyerahkan uang tunai plus Alexis Saelemaekers kepada pihak AS Roma. Masa depan Nicolo Zaniolo bersama AS Roma tengah menjadi pertanyaan menyusul ketertarikan yang ditunjukkan oleh AC Milan belakangan ini. Masa bakti gelandang berusia 22 tahun itu di Stadion Olimpico pun juga tinggal menyisakan 2 tahun lagi dan musim panas ini bisa menjadi momen terbaik untuk Roma jika ingin menguangkan sang pemain. Situasi Zaniolo bersama Roma itulah yang kemudian membuat Milan tertarik untuk memboyongnya ke kota mode. Zaniolo dinilai bisa menjadi suntikan tenaga ekstra bagi Rossoneri, yang pada musim depan akan kembali berlaga di ajang Liga Champions dalam 2 musim beruntun. Seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, demi memuluskan transfer Zaniolo, Milan dikabarkan siap menyerahkan uang tunai senilai 25 juta euro plus Alexis Saelemaekers kepada AS Roma. Khusus untuk Saelemaekers, pemain asal Belgia itu performanya naik turun pada musim ini meskipun pada akhirnya Rossoneri keluar sebagai jawara Serie A. Sampai berita ini diturunkan, baik Milan dan Roma masih melakukan negosiasi terkait formula transfer apa yang bakal dipakai untuk menuntaskan transfer Zaniolo. Dengan jadwal bursa transfer musim panas yang masih cukup panjang, kedua belah kubu tidak terburu-buru untuk bisa meresmikan transfer ini. AC Milan resmi diakuisisi Redbird Capital Partners. Nasib Paolo Maldini di jajaran direksi ikut menemui kejelasan setelah membawa klub juara Liga Italia. Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022, AC Milan bisa dibilang resmi memulai era baru di bawah bendera Redbird. Perusahaan investasi berbasis di New York, Amerika Serikat mencapai kesepakatan dengan Elliott Management untuk mengambil alih kepemilikan Rossoneri. Redbird mengucurkan 1,2 miliar euro atau setara 18,6 triliun rupiah guna mengakuisisi saham mayoritas klub juara Liga Italia tahun 2021 sampai tahun 2022. Setelah nota kesepakatan diteken, proses pengambilalihan diselesaikan sepanjang musim panas ini dan akan rampung pada September mendatang. Elliott Management masih mempertahankan kepemilikan saham minoritas di AC Milan dan mempunyai wakil di jajaran direksi klub. Kami merasa terhormat menjadi bagian sejarah megah AC Milan dan antusias untuk berperan dalam tahap berikutnya saat klub kembali ke tempat yang semestinya di posisi puncak sepak bola Italia, Eropa, dan dunia, ujar pendiri dan CEO Redbird, Gary Cardinale. Pebisnis kelas kakap asal AS berdarah Italia itu juga sudah ikut dalam pesta Scudetto AC Milan kemarin. Dalam kesempatan sama, Cardinale secara jelas meyakinkan pihaknya bakal tetap menjalankan Rossoneri sesuai track yang ditempuh Elliott. Dia ingin mempertahankan manajemen klub yang menuai sukses. Para pemimpin luar biasa yang sama, yang telah membawa kami sejauh ini akan tetap di posisinya, ujar pria lulusan Universitas Harvard ini. Semua tim telah melakukan pekerjaan fenomenal. Saya memberikan selamat untuk Elliott, Ivan, Gazidis, dan Paolo Maldini, imbuhnya, dikutip dari Sky Italia.
Dengan jaminan posisi tersebut, duet Paolo Maldini dan Ricky Massara di jajaran direktur klub bisa tenang memulai manuvernya di bursa transfer musim panas. Masa depan striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic saat ini memang masih belum pasti, namun kini muncul wacana kontrak penghubung sebagai solusi. Melalui pernyataan pada website resmi mereka, Rossoneri memberikan konfirmasi bahwa Ibrahimovic telah menjalani operasi pada lutut kirinya di Lyon pekan lalu dan waktu pemulihannya diperkirakan bakal memakan waktu 7-8 bulan, yang jelas menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinannya gantung sepatu, meskipun ia masih belum mengumumkan apapun mengenai persoalan tersebut. La Repubblica memberikan konfirmasi bahwa pertanyaan mengenai masa depannya menjadi perhatian manajemen Il Diavolo mengingat kontraknya saat ini bersama raksasa Serie A tersebut bakal berakhir pada tanggal 30 Juni mendatang. Kabar terbaru yang beredar menyebutkan adanya kontrak penghubung senilai beberapa ratus ribu euro yang akan menutup biaya rehabilitasi legenda Swedia tersebut di Milanello. Sementara itu, kesepakatan baru bakal diberikan pada Januari mendatang saat ia kembali ke lapangan dan bisa berkontribusi bersama Rossoneri. Striker 40 tahun tersebut memang telah mengalami sejumlah masalah lutut sepanjang musim ini sehingga membatasi waktu bermainnya. Kendati demikian, perannya di klub tak perlu dipertanyakan lagi, terutama di ruang ganti, hingga mereka sukses memenangkan gelar juara Serie A musim ini. Manajemen Milan bahkan dengan senang hati memperpanjang kerjasama dengan Ibra, meskipun mungkin dengan nilai kontrak yang tidak sebesar nominal yang diterimanya saat ini. Divock Origi sudah mengucapkan salam perpisahan pada Liverpool dan ia kini dijadwalkan untuk segera menjalani tes medis pekan ini sebelum gabung AC Milan. Origi dibeli Liverpool pada tahun 2014 silam. Setelah merapat ke Anfield, pemain Belgia itu memang jarang mendapat kesempatan bermain sebagai starter secara reguler. Ia lebih sering dipercaya sebagai pemain pengganti. Namun Origi tampil sangat apik dalam peran tersebut. Ia mencetak banyak gol penting bagi Liverpool. Tak heran jika sang super sub ini kemudian dicintai oleh fans The Reds dan bahkan diberi status legenda. Kontrak Divock Origi berakhir pada musim panas 2022 ini. Sayangnya ia gagal menutup kariernya dengan manis di Liverpool karena mengalami cedera dan membuatnya gagal tampil lawan Wolverhampton di pekan terakhir Premier League musim ini. Demikian juga saat melawan Real Madrid di final Liga Champions. Usai ikut serta dalam parade juara pada hari Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022 kemarin Origi tampak memberikan salam perpisahan pada Liverpool dan penggemarnya. Ucapan perpisahan itu ia tuliskan di akun Twitter pribadinya. Ia mengatakan kariernya bersama Liverpool sungguh istimewa. Divock Origi santer dikaitkan dengan AC Milan. Ia disebut sudah menyepakati kontrak yang disodorkan Rossoneri. Milan dikabarkan mengontraknya 4 tahun. Per tahunnya ia digaji 4 juta euro. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Origi akan menjalani tes medis pada pekan ini juga. Jadi ada kans pekan depan ia mungkin akan diumumkan gabung AC Milan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli membahas pengaruh Zlatan Ibrahimovic, kritik membangun dari ibunya, momen terberatnya, dan mengapa Milan tidak memulai musim sebagai tim terkuat, tetapi berhasil menjadi yang terkuat. Rossoneri finish di urutan kedua musim lalu di belakang rival sekotanya, Inter Milan, dan berjuang hingga akhir kontra Inter lagi musim ini sebelum meraih Scudetto Serie A Liga Italia pertamanya sejak 2010-2011. Berbicara kepada program Rai 3C Tempo Ceva, Pioli ditanya bagaimana ibunya membantu meraih kemenangan, mengingat sebelumnya sang ibu telah melarang Pioli karena tidak memenangkan satu pun trofi sebagai pelatih. Dia sangat senang. Dia ulet dalam memberi saya nasihat, dan ulet dalam menyampaikannya dengan ramah, kata Pioli tersenyum dilansir Football Italia, Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022. Itu selalu merupakan kritik yang membangun dan terkadang dia juga melakukannya dengan benar. Menurut Pioli, pengalaman paling memuaskan di Milan adalah para penggemar menerimanya apa adanya. Saya menempatkan semua diri saya ke dalam apa yang saya lakukan dan cinta para penggemar memenuhi saya dengan sukacita, jelasnya. Direktur Milan Paolo Maldini memperingatkan Pioli bahwa sekarang manajemen Elliott atau pemilik baru potensial Redbird harus berinvestasi dan melangkah ke tingkat berikutnya. Ibrahimovic tidak akan tersedia selama 7 hingga 8 bulan ke depan setelah operasi lutut. Tetapi pria berusia 40 tahun itu tidak berniat pensiun. Pioli mengatakan Ibra tidak sabar untuk menjalani operasi karena dia menderita selama berbulan-bulan ini. Zlatan membantu saya untuk tumbuh, dia memberi seluruh tim mentalitas dan kepercayaan itu.
Dia adalah orang yang paling cerdas dan menyenangkan yang saya kenal di sepak bola, kata Pioli. Ibrahimovic menjalani operasi karena dia ingin terus bermain dan dia masih memiliki lebih banyak untuk diberikan. Alessandro Florenzi tampaknya masih malu-malu ketika ditanya soal masa depannya bersama AC Milan menyusul masa pinjamannya dari AS Roma yang akan segera berakhir. Setelah masa pinjamannya berlangsung cukup sukses, Florenzi bisa saja bertahan bersama Rossoneri mengingat ada klausa pembelian yang disisipkan dalam kontraknya. Kendati demikian, situasinya ternyata kini justru tak menentu. Pemain internasional Italia tersebut mencatat 30 penampilan bersama Il Diavolo musim ini di semua kompetisi dan juga berhasil membukukan 2 gol. Mengingat klub memiliki skuad yang sangat muda, kehadirannya yang syarat pengalaman sangat membantu. Saat menjalani tugas internasional bersama tim nasional Italia, pemain pinjaman dari Giallorossi tersebut ditanya oleh La Gazzetta dello Sport soal masa depannya bersama Rossoneri. Ia menegaskan bahwa seseorang seperti Paolo Maldini saja tidak tahu pastinya yang akan terjadi setelah kontraknya berakhir tanggal 30 Juni mendatang. Jika seseorang seperti Paolo Maldini bahkan tidak tahu apa yang akan ia lakukan pada tanggal 30 Juni apalagi saya. Sekarang saya memikirkan bagaimana bermain dengan baik bersama tim nasional dan soal liburan, kemudian kita akan lihat. Saya mengenal dekat Maldini dan dia adalah pria dengan nilai yang luar biasa, ujarnya. Milan sendiri memiliki pilihan pembelian sebesar 4,5 juta euro atau rp 70 miliar yang bisa mereka aktifkan untuk mempertahankan fullback 31 tahun tersebut, namun rumor yang beredar belakangan ini menyebutkan mereka ingin mendapatkan sedikit diskon dari Roma. Masih perlu dilihat apakah mereka bakal berhasil memperolehnya. Gianluigi Donnarumma akhir buka suara tentang kesuksesan AC Milan meraih gelar Scudetto Serie A musim 2021/2022. Donnarumma memastikan dia bahagia dan mengirimkan pesan pada rekan-rekannya di Milan. Relasi Donnarumma dan AC Milan menjadi cukup rumit pada musim 2020/2021 lalu. Pangkal dari situasi ini adalah tidak tercapainya kesepakatan kontrak baru antara sang penjaga gawang dengan pihak Rossoneri. Pada akhirnya, Milan mundur dari meja negosiasi. Milan enggan menawarkan kontrak baru lagi pada Donnarumma. Pihak Milan merasa sang pemain meminta nominal terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan rencana klub. Setelah tidak tercapai kesepakatan, Donnarumma segera menjadi musuh bagi fans Milan. Donnarumma lantas pindah ke PSG dengan status free transfer pada musim 2021/2022. Setelah ditinggal Donnarumma, AC Milan mendapatkan pengganti yang ideal yakni Mike Maignan. Kiper asal Prancis itu menjadi pilar penting Milan saat meraih Scudetto. Sementara, Donnarumma juga merayakan gelar juara Liga 1 bersama PSG. Donnarumma dan Milan sudah punya hidup baru musim 2021/2022. Tapi, hubungan mereka terus disorot. Apalagi ketika Milan Scudetto. Donnarumma memberi selamat pada Milan di media sosial dan kini memberi pernyataan resmi. Tidak, saya tidak menyesal pindah dari AC Milan, saya bahagia atas apa yang dilakukan Milan dan saya menulis pesan kepada semua rekan satu tim saya, usai Scudetto, kata Donnarumma seperti dikutip dari Football Italia. Saya senang atas apa yang AC Milan lakukan, Scudetto, tetapi tidak ada penyesalan meninggalkan Milan, tegas kiper utama timnas Italia tersebut. Juara Liga Italia 2021/2022 AC Milan dikabarkan siap untuk mendatangkan gelandang Renato Sanches dari Lille pada bursa transfer yang akan datang. Dikutip dari Football Italia, Senin 30/5, AC Milan akan mendatangkan Sanches dengan menggunakan uang penjualan Jens Peter Heynckes yang pada Sabtu kemarin secara resmi telah dipermanenkan oleh Eintracht Frankfurt. Keputusan Frankfurt untuk mempermanenkan Heynckes diyakini karena pemain asal Norwegia itu merupakan salah satu pilar penting klub asal Jerman itu menjuarai Liga Eropa musim ini. Bersama Frankfurt musim ini, Heynckes tercatat telah tampil pada 38 pertandingan di berbagai ajang dan mampu menciptakan 3 gol serta 2 assist dari 1.399 menit bermain. AC Milan saat ini memprioritaskan Sanches untuk segera didatangkan ke San Siro karena dipastikan kehilangan gelandang Frankesi yang kontraknya habis pada tanggal 30 Juni mendatang dan memutuskan untuk bergabung dengan Barcelona. Renato Sanches santer dihubungkan dengan AC Milan sejak bursa transfer musim dingin pada Januari lalu namun pada akhirnya Rossoneri mundur karena permintaan gaji yang tinggi dari pemain asal Portugal tersebut.
Pada bursa transfer Januari tersebut, AC Milan dikabarkan telah mengajukan penawaran sebesar 25 juta euro atau sekitar 400 miliar beserta bonus kepada Lille. Sanchez bersama Lille pada musim ini tercatat telah tampil pada 32 pertandingan dan menyumbangkan 2 gol dan 5 assist di berbagai ajang dari 2.217 menit bermain. Selain Sanchez, AC Milan dikabarkan akan berusaha mendatangkan gelandang serang AS Roma Nicolo Zaniolo dan bek tengah Torino Gleison Bremer pada bursa transfer yang akan datang.